Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Eka. Waktu dan tempat saya serahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Salam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tante Nari dan juga kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di depan ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saat ini kita pasti tahu apa situasi yang sedang terjadi di negara kita pada saat ini. Ada banyak sekali masalah-masalah yang mungkin banyak sekali dipertanyakan, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah masyarakat anggap itu tidak berpihak kepada mereka. Misalnya banyak sekali demo yang terjadi di mana-mana. Misalnya di Jakarta, mahasiswa berusaha memberikan argumen-argumen yang menurut mereka itu adalah suatu statement yang bisa membangun. Mereka menganggap bahwa kebijakan yang pemerintah putuskan itu tidak berpihak kepada rakyat. Dan ini suatu hal yang mungkin banyak orang mempertanyakan kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Mereka menganggap bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat hanya memberikan apresiasi kepada masyarakat, tetapi realitanya mereka tidak bisa memberikan kebenaran yang sesungguhnya, di mana mereka hanya memberikan motivasi-motivasi yang sebenarnya, tetapi pada akhirnya kenyataannya, realitanya mereka tidak menjalankan apa yang mereka katakan. Itulah makanya terjadi demo-demo yang saat ini terjadi di daerah-daerah di mana-mana. Dan juga kita saat ini sedang mengalami banyak bencana di mana-mana. Mungkin di Pulau Nias saat ini sedang terjadi banjir. Mungkin di Jakarta juga, di Bekasi, daerah Bekasi terjadi banjir. Seringkali kita mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan di situasi-situasi sulit yang kita alami. Kita merasa bahwa ketika kita mengalami satu penderitaan, kita mengalami situasi sulit yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan di mana di situasi yang sedang kita pertanyakan. Kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kita merasa Tuhan sedang tidak ada di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, situasi sulit yang kita alami pada saat ini bukan juga hanya di zaman kita terjadi. Di Alkitab juga ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang seringkali ketika mereka mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami situasi sulit, mereka mengalami masalah, mereka mengalami penderitaan, mereka juga mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mempertanyakan Tuhan di mana. Mungkin kita juga mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Misalnya kita perhatikan yang pertama adalah Ayub. Kita tahu Ayub adalah orang yang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki pribadi yang intinya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupannya, maka apa yang dilakukan Ayub? Dia mempertanyakan Tuhan, kok sampai penderitaan ini dapat terjadi kepadanya? Dia merasa bahwasanya Tuhan memang adil dalam kehidupannya, tetapi di satu sisi, kok penderitaan tersebut dapat terjadi? Sampai-sampai istrinya bilang, kutukilah Allahmu itu. Mungkin kalau kita berada dalam posisi yang seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Mungkin ketika kita mengalami penderitaan yang mungkin Ayub alami, mungkin kita akan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kamu di mana dalam kehidupan saya? Saya orang yang takut akan Engkau. Mengapa saya mengalami penderitaan yang seperti ini? Yang kedua adalah Daud. Kita tahu Daud ini adalah biji matanya Tuhan. Kita kenal Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ada saatnya dia juga mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami banyak musuh, dia mengalami tekanan dari berbagai daerah, dia mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya, dia juga menaikkan mazmur kepada Tuhan. Dia menaikkan mazmur keluhannya kepada Tuhan, dan dia juga mempertanyakan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin kita bisa lihat di dalam Mazmur 22 ayat 2. Di situ Daud berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Di sini Daud seakan-akan mempertanyakan Tuhan. Tuhan tidak berpihak kepadanya. Tuhan seakan-akan sudah hilang di dalam kehidupannya. Padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Padahal dia yang selalu melakukan kehendaknya Tuhan. Tetapi kok dia masih mempertanyakan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga adalah kita kenal adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga mempertanyakan kepada Bapaknya. Dia adalah pribadi Allah, tetapi dia juga mempertanyakan kepada Bapaknya, mengapa Bapaknya meninggalkan dia. Mungkin kita dapat baca di dalam Matius 27:46. Di situ ada kalimat yang menyatakan Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di sini kita tahu pribadi Yesus aja, kemanusiaan Yesus masih mempertanyakan Sang Bapa. Dia mempertanyakan Bapa, kenapa masih meninggalkan dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, mungkin kita di situasi-situasi sulit, mungkin di dalam penderitaan, kita juga mengalami hal yang sama. Kita mempertanyakan Tuhan. Kita seakan-akan merasa bahwa ketika kita mengalami situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa bahwasanya Tuhan itu harus perlu dipertanyakan. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita boleh mempertanyakan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita? Apakah orang yang sudah percaya kepada Tuhan bisa mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupannya? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab di dalam hatinya masing-masing. Apakah kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ikut Tuhan mungkin dari kecil, atau mungkin kita baru terima Tuhan, apakah kita boleh mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami masalah, kita boleh nggak mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saya berikan jawaban kepada kita semua yang mungkin kita boleh mempertanyakan Tuhan, tetapi kita juga harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Salah nggak kita mempertanyakan Tuhan Bapak Ibu? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena tokoh-tokoh Alkitab aja, mereka masih mempertanyakan Tuhan. Yesus aja sebagai pribadi Tuhan, pribadi Allah, masih mempertanyakan Tuhan dalam kehidupannya. Apalagi kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam dosa. Apalagi kita manusia yang masih cenderung bersahabat dengan dosa. Salah nggak kita mempertanyakan Tuhan? Bukan berarti ketika kita mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya iman kepada Tuhan. Ketika kita mempertanyakan Tuhan, bukan berarti kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Tetapi justru ketika kita mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita mempertanyakan Tuhan di mana di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang rindu dan sedang ingin mau berelasi dengan Tuhan. Kita ingin mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau mempertanyakan Tuhan, kita sedang masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Mungkin ada di antara kita semua yang seringkali mempertanyakan Tuhan. Ya mungkin itu adalah suatu hal yang biasa. Kita sebagai orang percaya, kita bersyukur ada orang yang bisa kita pertanyakan. Kalau kita pertanyakan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita terus-menerus, mereka pasti bosan mendengarkan kita. Tetapi Tuhan yang kita kenal sebagai Allah yang kasih, kita bertanya terus tiap hari kepadanya, dia masih tetap peduli kepada kita. Dia tetap menyatakan kasihnya kepada kita. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, jangan juga ketika kita sudah tahu kita bisa mempertanyakan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Ya mungkin tiap doa kita juga mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya yang kemarin masih belum dijawab? Tuhan, kenapa pada saat ini apa yang saya harapkan masih belum dijawab? Bukan juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita bisa mempertanyakan Tuhan ketika kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Apa motivasi-motivasi yang salah Ibu yang seringkali kita alami? Ketika kita mempertanyakan Tuhan, ketika kita dalam menghadapi musuh, ketika kita mengalami tantangan, tekanan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kita merasa Tuhan balaslah. Kita berdoa, Tuhan, gimana saya bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini? Mungkin anak-anak muda seringkali mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa jodoh saya masih belum ada? Mungkin anak-anak muda seringkali mempertanyakan hal tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita bisa mempertanyakan Tuhan asalkan motivasi kita itu benar di hadapan Tuhan. Mari kita membaca dalam surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Kita bisa perhatikan bahwasanya ini adalah konteksnya, ini surat Paulus di jemaat Roma ketika mereka saat itu sedang mengalami banyak tekanan, ketika mereka mengalami perpecahan pada saat itu. Bapak Ibu, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus yang awalnya kita kenal sebagai Saulus. Dia adalah orang yang awalnya sangat benci dengan orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak suka dengan pengikut-pengikut Tuhan. Dia benci dengan pengikut-pengikut Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan mengubahkan dirinya, ketika Tuhan mau memakai dirinya, maka apa yang dia rasakan? Dia diubahkan oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya dia memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana-mana. Dan salah satunya adalah kepada jemaat di Roma. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, dalam konteks Roma 14 ayat 1 sampai dengan ke-12 ini, ada dua masalah yang sedang terjadi. Apa masalah yang sedang terjadi di dalam konteks ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah masalah makanan, dan yang kedua adalah masalah hari. Roma pada saat itu adalah suatu kota yang sangat strategi. Banyak orang yang keluar masuk dalam daerah tersebut. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi juga datang di sana, ada di sana. Ada juga orang-orang yang percaya, tetapi mereka masih kental dengan tradisi. Ada juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak percaya dengan tradisi mereka. Di sini terjadi suatu ketegangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka menganggap bahwasanya ketika makan segala sesuatu, itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Ada juga yang menyatakan bahwasanya ya tidak makan segala sesuatu juga enggak apa-apa. Dan yang kedua, mereka juga mempertanyakan hari. Mereka menganggap bahwa semua hari itu sama saja. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa ada beberapa hari juga yang harus kita jaga. Mungkin pada saat itu orang Yahudi sangat kental dengan yang namanya hari Sabat. Mereka sangat menghargai yang namanya Sabat. Tetapi ada juga orang-orang yang bukan Yahudi yang mungkin tidak peduli dengan tradisi tersebut. Mereka menganggap ya hari Sabat, hari biasa juga sama aja. Itu yang sedang terjadi pada saat itu di Roma Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwasanya masalah makanan, ada orang yang menganggap bahwasanya semua makanan bisa dimakan karena Tuhan udah menguduskan. Ada juga orang yang menganggap bahwasanya ya hari ini hari yang paling istimewa bagi saya. Ini adalah hari Sabat, hari baginya Tuhan. Dan ketika mereka memiliki perbedaan pendapat, mereka memiliki perbedaan persepsi, mereka terjadi ketegangan, terjadi masalah di antara mereka yang pada akhirnya hampir menimbulkan perpecahan di antara mereka. Mereka menganggap bahwasanya ketika mereka taat terhadap tradisi, itu membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang mereka alami Bapak Ibu? Mereka saling menghakimi satu sama lain. Mereka tidak menerima orang yang berbeda dengan mereka. Orang Yahudi tidak menerima orang-orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi juga tidak menerima orang Yahudi. Mereka saling bertentangan. Mereka saling menimbulkan permasalahan. Dan mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka orang-orang yang sudah terima Tuhan. Tetapi mengapa mereka masih memiliki kehidupan yang seperti itu? Mengapa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan masih memiliki sifat-sifat yang saling menghakimi? Masih memiliki sifat-sifat saling tidak menerima satu sama lain. Mereka tidak menerima sahabat-sahabatnya, padahal mereka sudah terima Tuhan. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ketika Paulus melihat situasi ini, maka dia mengirimkan suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma. Dia menyatakan bahwasanya, terimalah saudaramu, saling menerima. Orang yang kuat, terimalah orang yang lemah tanpa memperdebatkan pendapatnya. Mungkin dapat kita lihat di ayat 1, mungkin bisa bantu dibaca, Roma pasal 4 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Di sini Bapak Ibu dapat kita lihat di ayat 1, dikatakan bahwasanya orang Kristen yang kuat harus bisa menerima orang yang lemah. Yang artinya kita bisa belajar bahwasanya Paulus sedang memberikan nasihat kepada mereka pada saat itu, supaya mereka yang sudah percaya bisa menerima orang-orang yang masih belum percaya. Orang-orang yang kuat kepada Tuhan, orang-orang yang imannya bisa mengajak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya bisa menerima mereka. Orang Yahudi bisa menerima orang-orang Yahudi yang mungkin sudah percaya kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, yaitu kita harus hidup saling menerima. Kita seringkali sebagai orang percaya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, mungkin orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, mungkin kita menjauhkan diri. Kita merasa bahwasanya orang yang berbeda dengan saya nggak harus terima. Karena berbeda kepercayaan, sama halnya dengan jemaat di Roma. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka, orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, mereka saling menjauh satu sama lain. Mereka tidak menerima, padahal mereka satu jemaat. Mereka sama-sama percaya sama Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka percaya kepada Allah yang sama, tetapi hati mereka tidak saling menerima. Apakah kita masih seperti itu Bapak Ibu? Apakah kehidupan kita
masih menerapkan tindakan-tindakan yang seperti itu? Apakah kita masih belum hidup untuk saling menerima satu sama lain? Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari adalah hidup dalam kebebasan. Di sini Paulus juga memberikan nasihat kepada mereka bahwasanya mereka itu sudah hidup dalam kebebasan. Mungkin dapat kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya kita punya kehendak bebas masing-masing. Tapi Paulus menasehatkan mereka, walaupun kita udah hidup saling menerima, kita juga hidup dalam kebebasan. Kalau memang orang percaya pada saat itu, orang-orang Yahudi yang sudah percaya, mereka masih mempertahankan tradisi mereka, mereka masih membudidayakan budaya mereka, bagi Paulus itu nggak salah. Kalau memang kalian percaya kepada Tuhan dengan tradisi-tradisi kalian, itu nggak salah. Tetapi jangan menghakimi saudara-saudaramu yang memang masih tidak terima dengan tradisi-tradisi tersebut. Karena kita udah hidup bebas, kita udah dimerdekakan oleh Tuhan, kita udah dipulihkan oleh Tuhan, makanya kita udah hidup dalam kebebasan. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita belum dimerdekakan, ketika Indonesia ini belum merdeka, maka kita sangat menderita. Sama halnya juga dengan ketika kita belum dimerdekakan oleh Tuhan, hidup kita masih terus dalam dosa, maka kita tidak memiliki kebebasan. Tetapi ketika kita udah dipulihkan oleh Tuhan, kita udah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita punya kebebasan. Kita punya kebebasan untuk memilih dengan tujuan, itu yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat kita pelajari adalah mengapa kita seringkali mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karena kita masih belum hidup dalam kasih. Kita seringkali merasa bahwa kita orang Kristen sudah sangat baik, sudah melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi kita mencerminkan enggak hidup dalam kasih. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkata mengasihi, kita harus mengasihi. Tetapi realitanya kita sangat sulit mengasihi. Mungkin kita bisa menasihati orang lain, kasihilah sesamamu. Tetapi kita sendiri tidak bisa mengasihi. Itu yang seringkali kita alami Bapak Ibu. Kita seringkali menganggap bahwasanya mengasihi itu adalah hukum yang utama dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan telah mengasihi kita. Tapi mengapa kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, masih sulit melakukan kasih? Mungkin melakukan kasih bagi kita adalah suatu hal yang paling sulit Bapak Ibu. Benar? Melakukan kasih bagi kita, apalagi orang yang sangat membuat kita jengkel Bapak Ibu, kita pasti sangat sulit melakukan kasih kepadanya, apalagi berbicara dengan dia. Tetapi di sini Paulus menasihatkan kita, menasihatkan jemaat di Roma supaya mereka hidup dalam kasih. Ketika kita udah saling menerima, sudah hidup dalam kebebasan, maka yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, kita pasti bisa melihat, bisa menerima saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, dan juga karena kita adalah pribadi-pribadi yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan bisa menerima kita apa adanya, mengapa kita manusia yang sudah diterima masih sulit menerima? Mengapa kita orang yang sudah dikasihi masih sulit untuk mengasihi? Mengapa kita orang yang sudah dibebaskan masih sulit untuk membebaskan orang lain? Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, yang menjadi kabar baiknya bagi kita semua adalah kita sadar kita adalah manusia yang masih bersahabat dengan dosa. Kita manusia yang masih enak untuk melakukan dosa. Tetapi yang perlu kita ingat adalah ketika kita masih hidup dalam berdosa, kita bisa mempertanyakan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita masih mempertanyakan Tuhan? Karena jawabannya adalah karena kita masih belum sepenuhnya hidup untuk saling mengasihi. Kita masih belum sepenuhnya untuk saling membebaskan. Dan mengapa kita masih mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita masih sulit untuk melakukan kasih Bapak Ibu. Lalu jika kita sudah tahu bagaimana cara hidup, bagaimana gaya hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah tahu gaya hidup orang percaya harus hidup saling mengasihi, saling menerima, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin saya memberikan tawaran kepada kita semua. Yang perlu kita lakukan selama 1 minggu ini adalah, yang pertama, mari kita mencari tahu siapa orang yang paling kita benci. Siapa orang yang paling kita benci pada saat ini? Mari kita mencari tahu. Ketika kita sudah mendapatkan siapa orang yang paling kita benci dan yang paling benci dengan kita pada saat ini, maka yang perlu kita lakukan adalah sapa dia, berikan salam kepadanya dan katakan,
Tuhan memberkati kita. Mungkin bagi kita sangat sulit untuk menyapa orang yang kita benci, Bapak Ibu. Saya sendiri mungkin sangat sulit. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita mencari tahu orang yang kita benci. Ketika kita udah tahu, maka lakukan, sapa dia, berikan senyuman kepada dia. Mungkin melalui tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, mungkin di situ nama Tuhan bisa dimuliakan. Dia bisa mengenal pribadi Tuhan yang sepenuhnya kasih dalam kehidupannya. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, dan kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah kita bisa mempertanyakan Tuhan dengan motivasi yang benar, yang pada akhirnya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan buat kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.